Bu, gue mau semangkuk kuah mie. Tunggu saja. Makasih, Bu. Bu, gue nggak pesan mie. Makan aja. Kali ini gue traktir lo. Makan yang banyak, ya. Makasih, Bu. Makasih. Suaminya meninggal dunia. Masih harus lunasi hutang suaminya. Kasihannya. Gak punya uang, suami lo utang gue 500 juta. Segera lunasi utang. 500 juta apaan sih? Jangan, gue bayar. Berapapun gue bayar, jangan siram, please. Berapapun gue bayar. Gue bayar. Mama, Papa, maaf ya, rumah yang kalian wariskan ke gue udah nggak ada lagi. Tiga tahun berlalu, akhirnya utangnya mau lunas juga. Sayang, Intan. Lama gak ketemu. lo ternyata nggak mati. Bambang, wanita ini sangat kotor dan bau. Kenapa kamu menikahinya? Karena dia sangat polos. Gue pura-pura mati, dia langsung bayar utang gue. Kita bisa hidup bebas dan bersenang-senang. Aduh, Kak Intan, lo emang baik banget. Sampai bantu Bambang bayar utang. Darah lo pasti udah kering, ya. Bambang Santoso. 3 tahun lo nipu gue, apa cuma buat urusan ini? Ngatain siapa selingkuhan? Yang nggak dicintai. Itu baru selingkuhan. Bambang, 3 tahun ini, gue cuci piring, bersihin meja, jadi pelayan, ngumpulin sampah. Gue jual rumah warisan mama papa gue bayar utang lo. Tapi lo, malah pura-pura mati buat kabur. Apa lo masih layak jadi manusia? Balikin uang gue. Balikin uang gue. Balikin. Pergi sana. Makanya lo sial, lo bagus sih. Tolongin gue. Mau gue tolong? Boleh aja. Uang ambulansnya gue yang bayar. Intan, menantu gue, Bambang kena serangan jantung, meninggal. Gue lahir lagi. Masih mau nipu gue? Kali ini, gue bakal bikin lo beneran mati. Bambang Santoso,
Dulu kamu berpura-pura mati. Keluarga lo kompak nipu gue buat bayar utang lo. Kali ini gue bikin kalian bayar 100 kali lipat harganya. Ayo taburin tepung di dalam kotak abu jenazah. Di pemakaman nanti, kita tipu dia sampai habis. Kok dia datang sih? Kak Intan, ini surat keterangan kematian Bambang turut berduka cita ya. Anak gue. Gue nggak percaya. Bambang belum mati. Bambang Santoso bangun, loh. Ayo bangun. Bu, ada apa ya? Jangan-jangan ketahuan? Nggak kok, lihat dulu aja. Bambang, lo ninggalin gue sendirian. Gue harus gimana hidupnya? Bener kan? Orang bego itu ketipu. Jangan begadang, jangan merokok dari dulu, jangan minum alkohol lo. Lo tuh nggak pernah dengerin, sekarang lihat sendiri. Tinggalin gue sendirian. Gue harus gimana hidupnya? Intan. Lo gila ya, lo cari mati apa lo berani mukul anak gue? MAH, gue nggak bakal mati kok. Gue bakal jaga lo baik-baik sampai tua nanti. Bambang. Coba lo buka mata, lihat gue dong. Bangun lo, dia udah mati. Kau, jangan siksa dia lagi, nanti dia bisa sakit beneran. MAH, ngomong apa sih? Dia udah mati, MAH. Kenapa masih sakit ya? Jangan sembarangan, dong. Dia itu suami kamu. Lo sama Bambang kan dari kecil sahabatan, temenan deket banget. Sekarang dia udah nggak ada kok, lo sama sekali nggak sedih sih. Jangan-jangan Bambang belum mati ya? Udah beneran meninggal. Tuh lihat, akhirnya nangis juga. Bambang tuh pasti belum mati, Bambang belum mati. Dia beneran udah meninggal. Udah mati total. Gue udah nggak punya anak lagi. Pura-pura gue setrum lo beneran. Anak gue, ya ampun. Lo mau ngapain, Intan? Gue mau kasih Bambang. CPL. Jangan lagi. Udah jangan lagi. Aduh. Dasar cewek nggak tahu diri. Bu, lihat deh. Bambang melek. Nggak, lo salah lihat. Tingkatkan arisnya. Ayo, cepat. Masih mau dicoba? Intan. Bu, gue mohon, udah nggak gerak, jangan disiksa lagi. Lo pikir dia udah tahu? Sengaja mau ngerjain kita? Bambang. Lo ninggalin gue sama ibu berdua. Kita harus gimana coba? Kayaknya gue terlalu mikir. Intan. Bu ngerti perasaan lo. Bu juga sama sedihnya. Tapi lo harus sadar sama kenyataan. Udah jangan bikin Bambang susah lagi. Bu mohon sama lo. Gue pasti jagain lo baik-baik. Drama seru baru aja mulai. Akhirnya berhasil nipu mereka. Orang mati, utang gak bisa hilang. Lo siapa? Suami lo utang gue 500 juta. Dia mati, lo bayar. 500 juta apaan?
Jangan kira utang anak lo hilang begitu aja. Gue ganti. Menantu gue punya duit. Asal lo kerja sama gue, duitnya gampang didapat. Gimana? Berani gak lo bayar utang gue? Kok kosong? Kok kosong sih? Belum sempat dikremasi nih. Gimana gue mau ancam dia? Pukul gue aja. Aduh. Minta duit balik. Bang, jangan dipukul lagi dong, beneran kita nggak punya duit, sumpah. Aduh, menantu lo lupa ya. Bokap nyokap lo kan kasih lo 1 rumah warisan. Bisa dijual minimal 400 juta. Bukan gitu, MA itu warisan terakhir dari bokap nyokap gue, masa harus dijual sih? Gak bisa dijual. Jangan pukul aku, pukul dia saja. Lo kira gue bego apa? Duitnya kan di tangan menantu lo. Kalau dia kenapa-napa, siapa ganti duit? Menantu, cepetan jual rumah warisan itu. Beli mereka uangnya saja. Kalau enggak, mereka bisa-bisa ngebunuh gue. MA, tenang aja. Mereka hanya mau uang, nggak mungkin ada yang mati beneran. Mereka mukulnya malas banget. Love. Gue pukul lo sampai mati. Gue gebukin lo. Tante, lo nggak apa-apa kan? Tante nggak apa-apa. Nggak rela sama anak, nggak bakal dapat yang diinginkan. Ayo, duduk sini deket tante. Hajar. Menantu perempuan, cepetan tolongin mama. Mama, tenang aja ya. Lo harus jaga diri baik-baik. Aku nggak akan biarin mereka injak harga diri Bambang. Dasar brengsek, lo. Dia itu kelemahan lo. Lo mau ngapain? Kalau berani sentuh dia, gue bakal lawan mati-matian. Reaksi lo heboh banget ya. Hari ini, gue bakal kasih tahu lo apa arti kejam sebenarnya. Lo, Bayar utang gak? jangan ganggu anak gue. Bayar utang gak? Jangan dipukul lagi. Lepasin gue. Pak Eko, lepasin dia. Suami gue jadi arwah, nggak bakal maafin lo. Dasar cewek murahan, diem lo. Jadi arwah. Anakku. Anak, lepaskan dia. Lo tuh setan. Ngelecehin mayat itu pidana, tahu? Hahaha. Teriak aja. Teriak. Teriak sampai suara habis. Gak ada yang bisa bantu dia. Sialan, gue harus sabar sampai kapan sih? Intan Maulina, gue bakal bunuh lo. Aduh. Anakku, lepasin dia. Aku tidak suka sama matua. Bu, cepetan bangun. Bangun, ayo. Cepetan tolongin dia. Dom. Bu, tenang aja. Aku nggak mau Bambang nggak nyaman. Udah janji, kan? Iya, Menantu kayak lo bener-bener bikin repot. mulut lo yang kotor itu jauhin dari suami gue. Berikan aku 3 hari, gue balikin duit lo. Oke. Bayar dalam 3 hari lagi. Gue bakal hajar kalian semua. Ayo. Intan. Bu, makasih banget sama lo. Mau jual rumah warisan buat bantu Bambang bayar utang. Bu, gue nggak mau jual rumah, mau nyumbang organ. Hampeha. Benar-benar bego. Demi Bambang mau nyumbang organ sendiri. Bikin lo makin susah aja. Lo masih mau donorin organ buat Bambang. Itu semua nggak masalah. Bu,
Saya donor organ dia. Aku mau donor. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Sebentar lagi orang pusat donor akan datang. Segera suntik lunak, jangan biarkan tubuhnya kaku. Kalian ngapain sih? Saya mewakili pasien, terima kasih. Nggak apa-apa kok, dokter. Gue juga berharap hidup suami gue bisa tetap berlanjut. Barusan, dia suntik apa ke anak gue? Ibu tenang, itu cuma obat agar organ tubuhnya tidak cepat rusak. Bagian mana yang akan didonorkan? Suami saya meninggal akibat serangan jantung. Jantungnya sudah rusak. Organ tubuhnya donor semua. Siap operasi? Ayo. Ini. Minggir. Anak gue nggak mau donor. Semua harus pergi. Mama, gue ngerti banget perasaan Mama. Bambang udah pergi, gue juga sedih banget. Bambang pasti nggak tega lihat Mama dipukuli dari atas sana. MA, gue yakin kalau Bambang masih ada. Dia pasti setuju kita lakuin ini. Iya, Ibu Pranoto, ini juga buat amal anak Ibu. Lama-lama sih. Mama, aku nggak tahan lagi. Mama, jujur saja, gue belum mati. Tahu. Semua keluar. Anak saya belum mati. MA, tenang dulu. Berani lo mukul gue? Mama, rumah itu sudah saya jual. Ada 500 juta diaten. Rumahnya sudah dijual. Ada 5 miliar diaten. MAH. Izinkan Bambang tinggalkan warisan. MAH. Ya. Utang yang dia tinggalkan akan gue bayar. Intan. Menantu. MAH mohon banget sama lo. Bambang udah meninggal. Tolong biarin dia dikubur utuh. Ya. Intan. MAH. Lo nggak bisa minta gue bayar utang. Lo nggak ngizinin gue ninggalin jejak, kan? Aduh, Intan. MAH ngerti kok. Tapi coba lo pikir, kalau dia dipaksa menanggung operasi berat, nanti kalau pulang ke alam sana, gimana MAH harus jelasin ke leluhur? MAH mohon banget sama lo. Aduh, ini bikin MAH serba salah banget. Ayo. Lo suka banget sama dia dan pasti pengen dia tinggalkan sesuatu di dunia. Aduh, cepetan, sujud ke Kak Intan. Cepet jelasin ke Kak Intan. Jantung dan paru Bambang mau diambil. Cepetan dong. Kak Intan, lo salah paham. Gue sama Bambang gak ada apa-apa. Tapi Bambang beneran sayang banget sama lo. Aduh, semua ini salah gue. Cewek gak benar. Bikin lo salah paham. Semua salah gue. Ya udah deh. Ikutin kemauan kalian. Kita nggak jadi donor. Ayo. Suntikan Bambang itu, obatnya bertahan berapa lama sih? Tenang aja, paling lama 2 jam. Gila, gue hampir mati ketakutan. Intan Maulina, tunggu gue sadar, gue pasti bakal nyiksa lo. Kalau nggak jadi donor, kita kremasi saja, ya. Kenapa? Ada masalah apa, MAH? Nggak apa-apa. Urusan kremasi serahin ke kita aja. Lo pulang dulu ambil kakak. Dulu, waktu gue nggak ada. Kalian pura-pura kremasi, bohongin semuanya. Hari ini gue nggak bakal biarin kalian lolos lagi. Nggak bisa. Bambang itu cinta sejati gue. Gue harus antar dia terakhir kali. Tapi, MAH. Barusan gue udah nurutin permintaan lo. Apa lo mau ambil keinginan terakhir gue? Tante, gini aja, gue sama dia pulang dulu ambil kakak. Asal tahan 2 jam, Bambang bisa bangun lagi. Nanti dia sulit dikendalikan. Intan, kalau gitu gue pulang ambil kakak. Antar Bambang ke krematorium Sentosa. Jangan pergi dulu, tunggu gue. Iya, santai aja, pergi aja. Tunggu gue, ya. Iya. MAH, kok baru datang sih? Udah lebih dari 2 jam loh. Kita bisa kehabisan nomor hari ini. Kakak dicari lama banget tadi. Intan, lihat deh. Seharian sibuk banget. Pasti capek kan? Mending lo pulang dulu, istirahat aja. Yang urus di bawah biar gue sama Ayu aja. Nggak apa-apa, MAH. Gue nggak lelah.
Toh udah nggak ada urusan lagi. Aku tadi cari Pak Eko, kasih amplop sedikit. Bambang bisa nyelak antrean, sebentar lagi selesai. Anakku. Bu Intan, ini tombol pembakaran. Kalau ditekan, tungku langsung nyala. Hidup suami ibu. Berakhir di sini. Tunggu dulu. Pak Kepala, boleh nggak? Apakah saya yang terakhir mengantar suami? Ini. Nggak sesuai aturan, Bu. Manusia punya perasaan, jadinya tidak apa-apa. Makasih ya. Berhenti, jangan dibakar. Bambang belum meninggal, nggak boleh dibakar. Tidak boleh dibakar. Bambang masih hidup. Dia belum meninggal. Gue tahu lo baru kehilangan Bambang. Lo pasti sangat sedih. Orang meninggal nggak bisa hidup lagi. Ikhlaskan saja, biar dia pergi tenang. Ngaco, lo aja yang tenang pergi. Bambang belum wafat. Dia masih hidup kok. Nggak boleh dikremasi. Iya, Bambang memang belum meninggal. Kenapa lama sekali? Banyak yang antri di belakang. Wanita ini benar-benar kejam, mau bakar suaminya sendiri. Bue. Iya. Bu Intan, bagaimana bisa berani bawa orang hidup ke kremasi? Gue nggak gitu. Lihat ini aja. Ini surat kematian dari dalam. Gue nggak bohong. Ini. Aduh, Pak Eko. Ibu mertua gue baru aja kehilangan anaknya. Pikirannya agak kacau. Jangan ikut campur, Pak. Lanjut kremasi lain. Lo sana, ngaco. Pikiran lo yang kacau. Pak Eko, gue bilang ya, surat kematian ini palsu. Ayu. Surat kematian ini kan lo yang bikin buat gue. Ada cap rumah sakit di atasnya. Memasukkan surat kematian itu melanggar hukum. Bisa masuk penjara, tahu? Ngomong dong. Ayu, memalsukan surat kematian, itu dosa besar banget. Hidup lo bisa hancur. Surat kematian ini asli atau palsu? Ini pembunuhan. Iya, ini pembunuhan. Suratnya asli. Tapi, surat asli, tapi antri panjang. Kalau mbak mau kremasi, biar saya. Bu, lo beneran demam ya? Gimana dong Anakku Bambang. Cepetan keluar, Bambang. Pak Eko gimana cara matiin? Bisa bantu pencet biar berhenti? Lo bantuin gue pencet Pak Eko, Bambang. Anakku. Kayaknya gue dengar dia batuk deh. Gue tadi batuk, ketelan ludah. Pak Eko tadi konslet, sekarang sudah baik. Ah, udah bener ya? Baguslah, cepet dorong balik aja. Tunggu. Ada apa Intan Maulina? Hari ini harus bakar anak saya? Kalau tidak dibakar, mau diapain? Siapapun berani sentuh anak saya lawan sampai akhir. Bukan gitu, Bu. Lo mau ngapain sih? Dia udah meninggal. Aduh, Bu. Waktu dia didorong masuk, rasanya langit gue runtuh. Lo ngerti nggak? Tapi orang udah meninggal ya udah. Lo harus cepet dikremasin biar dia tenang di alam sana. Tenang apaan? Bu. Cuaca sepanas ini kalau nggak dibakar, nanti bau. Tidak bisa, tidak boleh dibakar, ya. Anak saya baru saja didorong masuk. Mesinnya rusak jadi nggak bisa dibakar. Ya udah deh. Nggak usah dibakar. Lo janji ya, hahaha. Ayo beresin dorong masuk ke ruang pendingin. Besok dikubur aja. Beresin dulu. Dorong ke ruang pendingin. Besok dikubur. Intan Maulina. Lo ngapain sih? Harus banget lawan gue? Besok gue kasih kode buat pemakaman. Bukan dia, Intan.
Kok lo tega banget sih? Diam. Tante. Oke. Pemakaman. Besok dikubur. Hahaha, aku dorong dia ke ruang dingin sekarang. Gue pergi dulu. Anakku. Jangan. Bambang harus pakai baju hangat di ruang dingin. Nanti besok beneran kaku. Mama. Menantu Mama. Lihat deh lo. Seharian capek banget. Mama dan Ayu aja yang jaga di sini. Istirahat di rumah aja. Mama, gue nggak capek. Kalian aja yang pulang duluan. Gue harus tetap di sini. Nanti Bambang terakhir kali. Aduh menantu Mama. Lo pulang aja. Mama. Dengerin Mama. Besok Mama kasih kodenya. Oke, gue pulang. Aku pulang dulu. Pergi. Bu, sedang apa? Menantu. Lapar ya? Pergi beli makanan. Beli kebanyakan, ya? Nggak kok. Gue sama Ayu juga belum makan. Oh, kalau gitu. Kalian juga cepetan makan ya? Silakan makan dulu, ya. Ya udah gue makan dulu ya. Hahaha. Makasih, Bu. Kenapa bawa banyak baju? Bambang kan udah pergi. Aduh, gue takut lo kedinginan di sini. Dia udah nggak ada. Gue harus gantikan dia buat jaga lo. Kenapa bawa banyak penghangat badan? Ini. Ayu yang nyuruh gue bawa. Hahaha. Perutnya dingin, Bu. Cepetan tempel ya. Lo tuh, cepetan tempel. Tempel cepat, perut dingin. Kedinginan nanti perutnya sakit. Udah ya? Gue balik tidur duluan ya. Oke. Cepat istirahat ya. Hati-hati di jalan ya. Pergi sana. Iya, oke. Ha. Anak. Bu, Cepetan pakai. kok baru datang sih? Makan saja, diam saja. Hidup begini susah banget ya. Tidak ada harapan. Besok kalau uang sudah di tangan, yang nangis dia. Bu, gue udah nggak sanggup lagi. Terlalu berat. Gue mau pulang. Jangan lemah gitu. Kalau mudah, mana bisa tipuan? Tuh, kartu ATM udah dapat. Kartu ATM sudah di tangan, sabar ya, besok dapat passwordnya. Uang 500 juta jadi milik kita. MAH. Terus lo gimana? Mama mau siapkan peti, bohong harus sepenuh hati. Tenang aja, apa yang kita lakuin pasti ada hasilnya. Mama pergi dulu.
Makan yang banyak ya. MAH. Tahan dulu ya. Jika kedinginan, tambah plaster. Pakai baju hangat. Gue duluan ya. Nak, bangun. Nak, lo kenapa? Nak, bangun, nak. Tante, Bambang badannya udah kaku semua. Nak, bangun dong. Nak, MAH nggak mau uang lagi, cuma mau kamu aja. Nak, bangun dong. Bangun, nak. Tante, biar gue aja. Bantu angkat dia. Pegang erat ya. Nak, Bambang. Bangun, nak. Tidak apa-apa kok. nak udah bangun. Dingin banget, gue hampir beku. Bu, gue kira gak bakal ketemu sama lo lagi. Bu selalu ada di sini. Nih, cepetan ambil ini. Kenapa ya rasanya muka gue sakit banget gitu? Cewek sialan itu yang bikin lo masuk ruang dingin. Muka lo bengkak karena dingin. Iya, memang gara-gara cewek itu. Kalau nanti uangnya sudah ada, gue bakal. Bu, koper ini buat gue ya. Iya, emang buat lo. Gue kan anak kandung lo, Bu. Hari ini gue di tempat selam ini hampir mati kedinginan. Udah gak kuat bangun, lo masih mau gue tiduran di koper? Mau kubur gue hidup-hidup? Nah, sabar dulu ya. Sabar bentar lagi duitnya sebentar lagi cair. Benar gak? Cewek itu memang berniat bunuh gue. Pokoknya gue gak mau masuk ke sana. Gue mau pulang. Nah, jangan kena angin, nanti tambah parah. Minum sup panas dulu, biar badan hangat, lalu pulang ya. Beneran nih? Tunggu bentar ya. Masih hangat nih. Yang baik ya buka mulut. Nak, Bu nurutin lo, kita udahin aja, nggak usah ambil duitnya. Badan gue udah enakan. Bu memang paling baik ke gue. 1 sendok lagi ya. Tapi Bu, aku merasa pusing ya. Pusing emang benar. Nah, nurut aja. Tidur, pejam mata, nanti juga lewat. Tante beri Bambang obat ya. Bagaimana kalau tidak? Ibu paling ngerti anaknya kalau gue nggak kasih obat. Bambang nggak bakal nurut, mana bisa duitnya cair. Bukan gitu Tante. Tante serius mau kubur Bambang? Santai aja. Tidak mungkin demi 500 juta Bu tega kubur anak sendiri. Bu udah atur semuanya. Tenang aja. Anak. Anak. Semoga lo tenang di sana, ya. Tante, jangan menangis terus. Cepat sedikit, ntar keburu mereka urus. Nanti tinggal digali lagi kok. Anak. Masih ada rasa was-was sih. Awas, jangan sampai gagal peran. Jika uangnya tak kudapat, aku takkan biarkanmu. Anak. Selamat jalan, Bambang. Kubur. Tunggu bentar. Kenapa, MA? Gue sendiri yang ngubur. Gue kubur agak longgar aja, biar nanti mudah digali lagi. Dapatin dulu passwordnya, baru urus yang lain. Ibu Rahayu Pranoto, saya kira saya nggak tahu rencana lo. MA, nggak usah seribet itu. Biar gue aja. Nggak usah dikuburkan.
menantu perempuan. Apa maunya ini? Bu. Saya berencana pakai beton. Buat Bambang, gue ingin bangun villa. Selalu ingin punya rumah besar. Belum sempat hidup. Setidaknya gue harus wujudkan buat dia. Bu. Gue kepikiran kayak gini. Buat dia villa kecil di sini. Pastikan semuanya rapat dan tidak ada kebocoran atau rembesan. Agar dia bisa tinggal nyaman. Menantu wanita. Itu MAH terlalu boros. Nggak kok, Bu. Buat Bambang, segini MAH nggak ada artinya. Pak, tuangin. Kalau beneran pakai beton, gimana gue bisa ngeluarin anak gue lagi? Pak, jangan tuang dulu. Bu, Ibu nggak mau Bambang bahagia setelah wafat? Menantu perempuan, gue. Intan Maulina. Gue rasa lo nggak serius bangun rumah buat Bambang. Lo cuma mau dia nggak bisa bangkit. Gue istrinya. Lo tuh siapa sih? Lo. Ibu Pranoto sama sekali nggak niat balikin utang. Dia sengaja banget. Ini apaan? Pesuetatem. Maksudnya apa? 3 angka pertama. Duh. Kita ikhlasin aja Bambang dikubur dengan tenang. Pak, tuangin. Jangan harap. Hari ini, meski gue mati, saya takkan biarkan. Bu. Hari ini, siapa berani hadang kubur anakku? Gue bakal lawan mati-matian. Ibu Pranoto. Pak, tuangin. Menantu, coba deh lo lihat. Bambang udah dikubur dengan tenang. Kasih aja 3 angka terakhir passwordnya. Ke mama, ya. Tolong. Mama, tolong. Tolong gue, MA. Mama. Sepertinya gue dengar Bambang. Mana ada, sih? Gue aja gak denger apa-apa. Tidak ada. Aku yakin banget aku dengar. Bambang, lo masih hidup, ya? Bambang. Tolong. Menantu, mama paham kok. Lo sama mama pasti sama-sama sedih. Tapi, Bambang sudah benar-benar wafat. Coba pikir lagi, mana mungkin dia. Kamu terlalu merindukannya. Jadi sampai halusinasi. Bambang. Semoga perjalanan lo tenang. Tante, apakah Bambang di dalam kuat? Sudah santai, gue sudah siapkan oksigen buat dia. Ajak dia pergi dulu biar kita bisa keluarkan dia segera. Mama. Menantu. Mendingan lo kasih aja password itu ke mama. Oke. Passwordnya itu. Aduh, nyebelin banget. Pergi sana. Saatnya tiba, waktunya bayar utang. Kartu sudah saya beri ke ibu. Apa passwordnya? Belum kasih tahu saya. Ibu tua, lo mau ngeles ya? Tidak ada. Menantu perempuan, cepat kasih tahu saya. Apa passwordnya? Password. 3 kali 9 bagi 2, lalu akarin. Jangan bocorkan ini, ya. Passwordnya itu. 3 kali 9 dibagi 7. Ibu tua, mau makan sendiri? Cepat kasih tahu password. Kita sudah sepakat, kan? Akar itu apaan sih? Yaitu, akarin. 3 kali 9 dibagi 7. Akarin. Jangan nangis sebelum lihat peti, ya? Jangan kasih tahu dia password dengan mudah. Cepetan bilang ke dia. MA, aku udah nggak tahan. Jangan kasih tahu dia, nanti dia bakal tahu. Bang. Maaf ya, MA. Dia mukul gue, MA. Kasih tahu aja, MA. Gue nggak kuat dipukul. Suka menindas orang baik? Hari ini gue bakal ajarin lo. Apa itu kejam? Bro semua, Siap. bawa harta gue ke sini. Oke. Mau ngapain nih? Tolong gue. Ini kesempatan terakhir, mau bicara. Menantu wanita, jangan bikin penasaran, cepat bilang, bantu mama. Nenek tua, gila uang, nyawa diabaikan. Oke, aku ikuti maumu. Menantu perempuan, tolong bantu gue. Menantu perempuan, tolongin gue, cepetan ngomong. Saya nggak urusan sama kakakmu. Lepasin gue, dong. Kalian masih punya 1 menit.
Tapi cepat ya, kalau tidak, sebentar lagi selesai. Menantu perempuan, sekali lagi aja ngomong. Gue pasti bisa hitung. Cepetan ngomong. Intan, tolong gue, ya. Tolongin kita, dong. Gimana rasanya dikejar utang? Ini baru permulaan, loh. Udah, deh. Passwordnya aku kasih tahu. Atasannya 258.369. Urusan kita sudah selesai. Kita sudah sepakat, bagi 2. Lo bikin gue pusing. Masih mau bagi 2? Pergi sana. MA, lo baik-baik aja? Gue ada masalah. Semua salah lo. Kalau lo kasih duit dari awal, mungkin gak bakal dirampok. Apa maksudmu, MA? Bukan begitu. Uang ini memang milik dia, harus dikembalikan. Aku ogah bahas sama kamu. Sekarang Bambang udah dikubur. Lo gak ada hubungan sama keluarga Santoso lagi. Ayo, cepat keluar dari rumah Santoso. Ayo. MA, kalau ngomong gitu. Wasiat Bambang bilang harta dan perusahaan harus jadi milik gue. Lo bener-bener gak tahu malu ya. Keluarga Santoso yang punya aset itu bukan urusan lo. Bu, gue kasih tahu ya. Perusahaan Bambang punya utang 500 juta. Kalau mau, kasih aja ke dia. Bayar utangnya juga. Lo mau perusahaan, kan? Ya udah, sepakat ya. Gak boleh mundur. Oke, nanti kita lihat siapa yang mundur duluan. Cewek gak bener, nanti kena batunya. Tarik napas dulu, biar pikiran adem. Tunggu. Apa yang kamu pegang? Tabung oksigen. Nih, gue takut kena Bambang. Baru aja gue ambil dari dalam. Ibu Pranoto sebagai istri dari Bambang Santoso. Perusahaan ini sekarang sah milikmu sesuai wasiat. Makasih ya, Pak Riko, pengacara. Mewarisi perusahaan ini berarti lo menanggung. Utang 5 miliar. Ngapain sih lo mau? Pak Riko, gue mau taruhan sama lo. Nggak sampai sebulan, pasti ada yang mau bayar 10 miliar buat beli perusahaan ini dari gue. Oke. Pasang iklan. Ikan apa? Kosmetik. Jangkauan mana? Seluruh kota. Tambah keranjang. D. Berapa harganya ini? Yang ini. Cewek-cewek. Udah dengar belum? Wang Guihua jual ikan pakai air ajaib dari Lin. Kulitnya jadi halus sekali, seperti gadis usia 18. Tahu nggak? Itu air ajaib dari Lin. Olesin langsung kelihatan lebih muda 10 tahun. Itu bos besar dari Jayaputra. Investasinya 10 miliar. Loh, sebentar lagi mau launching. Kalian dengar? Ya, perusahaan Lin itu gila banget. Kenapa emang? Orang asing datang, beli triliun. Beneran nggak tuh? Nggak beli rugi sendiri. Mendadak jadi kaya. Aku takkan maafkan dia. Aduh, ada masalah nih. Kenapa sih lo heboh? Intan mau Inakini jadi pewaris bisnis Bambang. Duh, lebay deh. Kan kemarin udah dibahas. Menerima warisan boleh saja, tapi perusahaan punya utang lebih dari 500 juta. Aku juga lagi pusing cari solusinya. Bukan gitu ceritanya. Ada investor besar investasi 1 miliar. Apa? Kalau kita bisa ambil balik perusahaan itu, kita bisa jadi miliarder. Men. Sedang di Hotel Internasional Nusantara untuk tanda tangan kontrak. Ayo Bu, ayo. Itu kan perusahaan gue. Cepat. Mari kita sambut bintang utama, Ibu Intan Maulina. Silakan naik. Bu Intan. Prince. Tunggu dulu. Dia gak punya hak buat tanda tangan.
Dia nggak berhak tanda tangan. Intan Maulina, gue nggak mati. Apa lo kecewa? Tunggu sampai kontrak gue selesai. Urusan kita bakal saya hitung nanti. Apa maksud ucapanmu? Apa maksudmu? Gue masih hidup. Jadi perusahaan ini milik gue, termasuk kontrak ini. Perusahaan ini milik keluarga Lin. Kontrak ini hanya bisa ditandatangani anak gue. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ngaku jadi suamiku? Perhatikan baik-baik, lihat jelas. Gue ini suami lo, Bambang Santoso. Itu gak mungkin banget. Suami gue, Bambang Santoso, udah tiada. Kita udah kubur dia bersama. Aku suami lo. Kok ngaku-ngaku? Pak Bambang wafat karena sakit jantung. Perusahaan diwariskan ke istrinya. Lo ngaku Bambang Santoso, gimana bukti? Aku punya cara buktikan. Jangan percaya omongan ngawur dia, Bu. Apa bukti lo? Ada berangkas di perusahaan, hanya direktur utama yang bisa membukanya. Intan Maulina. Lo nggak nyangka gue masih bisa trik ini? Kalau gue bisa buka berangkas itu, berarti gue beneran Bambang Santoso. Intan Maulina. Yang palsu takkan jadi nyata. Lo lupa passwordnya ya? Nggak mungkin. Apa kamu benar tahu? Gue coba sekali lagi. Dia nggak tahu passwordnya, jelas bukan Bambang Santoso. Semua orang lihat. Intan Maulina. Pasti kamu yang ngatur ini. Hanya Bambang Santoso di kantor ini yang tahu password berangkas. Bambang, kok lo bisa sebodoh itu sih? Kenapa nggak gue ganti berangkas yang sama persis? Sekarang, password berangkasnya udah gue dapat juga. Kebenaran sudah terungkap, semua beres. Intan, ayo kita segera tanda tangan. Nggak bisa tanda tangan. Nanti. Tunggu dulu. Ternyata dia hidup. Hajar dia. Jangan pukul anak gue. Dasar orang tua, makin tua makin licik aja. Katanya kartu berisi 5 juta, ternyata cuma 500.000. Cuma ada 500.000. Kartu itu dia yang kasih ke gue. Tante, ya. Berani banget lo nipu gue. Aku benar-benar nggak tahu. Masih pura-pura nipu. Lo ngapain? Lepasin gue. Keluarga lo emang nggak ada yang benar. Bayar utang hari ini, atau semua mati. Bang Eko. Kalau dia nggak bayar, pukul saja. Gue beneran nggak punya duit, Bang. Lo mau ngeles dari utang gue? Hari ini gue kasih tahu siapa bosnya. Tahan, tunggu. Gue ada duit. Sebentar lagi gue dapet duit. Bu Eko, suami gue minjem duit banyak banget. Gue nggak bisa balikin sekarang. Bentar lagi gue kena hajar. Bisakah langsung kasih 10 miliar? Gue jual perusahaan ke lo. 10 miliar? Mari kita segera tanda tangan kontrak. Nggak bisa tanda tangan? Lo gila? Ya. Gue udah investasi 100 miliar. Kenapa lo jual cuma 10 miliar? Ada masalah apa? Gue harus bayar utang sekarang atau gue bakal dihajar. Gue mau tanda tangan. Gue ada cara lain. Pinjam 10 miliar, nanti gue balikin 20 miliar. Jika berani nipu lagi, gue bakal kulitin lo hari ini. Nilai perusahaan gue sekarang 100 miliar. Perusahaan ini sudah bukan urusanmu lagi. Sekarang gak ada urusan sama kamu. Ibu Eko. Ibu Eko, kapan uang itu masuk? Ibu Eko. Duh. Ibu Eko, lo. Aduh, capek banget gue, sumpah. Intan, ya, kamu pintar sekali, sumpah. Makasih udah muji, capek ya pasti. Pintar banget, Intan. Jangan buru-buru, ya. Satu-satu, pasti kebagian. Hari ini Intan senang. Semua orang dapat tambahan daging asap. Intan emang dermawan banget. Makasih, Intan. Kontraknya itu palsu. Intan Maulina, beraninya kamu menipu kami. Kamu cewek murahan. Intan, maksud lo apa? Apa pura-pura mati buat bayar utang gue? Aku ambil 10 miliar dari kamu, benar kan? Udah berantakan semua. Lo masih utang 20 miliar. Pak Eko. Mau bayar utang gak? Dengar dulu, gak paham. Jangan pukul anak gue. Jangan pukul anak gue. Jangan pukul anak gue.
Gue salah? Gue nggak tahu lo istri sahnya. Bu Intan, tolong kembalikan uangku. Bu Intan, aku sangat memohon. Siapa yang minjem? Ya ke dia mintanya.